Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, gimana nih kabar hari ini? Oh iya, tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Baik, kembali lagi bersama saya, Bay Intan Naura, selaku host podcast Selebung Talk KKN Desa Selebung tahun 2025 dari kampus Universitas Teknologi Mataram. Nah, sobat sekalian, di sesi podcast kali ini kita akan membahas seputar Yayasan Syafana Madani Center mengenai perannya dalam meningkatkan pendidikan bahasa Inggris dan juga yayasan ini sebagai mitra beasiswa Madani di Desa Selebung. Sebagai international language, bahasa Inggris membuka banyak peluang, namun semua orang tidak mempunyai akses yang memadai. Maka dari itu, Yayasan Syafana Madani hadir sebagai jembatan untuk kesenjangan melalui programnya yang inovatif dan inklusif. Baik, langsung saja ini dia Kakak Saiful Fahmi sebagai Ketua Yayasan dari Syafana Madani Center. Halo Kak Fahmi, selamat malam. Selamat malam. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Nah, mungkin sobat semua sudah penasaran nih dengan siapa nih sosok Kakak Saiful Fahmi. Dipersilahkan untuk Kakak Saiful Fahmi untuk introducing yourself. Oke, so nama saya Saiful Fahmi dan saya berasal dari Selebung. Saya selaku Ketua Yayasan Syafana Madani Center dan sekaligus founder dari SEC, Syafana English Community. Dan sobat semua, ini dia Kakak Saiful Fahmi. Nah, sebelum itu bisa nggak Kakak ceritakan sedikit tentang Yayasan Syafana Madani ini seperti apa? Jadi Yayasan Syafana Madani Center jadi berawal dari hanya kursus kecil-kecil, jadi hanya terdiri dari beberapa orang dan beberapa anak-anak yang di sana kebanyakan anak-anak yang ngaji. Jadi Yayasan Syafana Madani Center ini mulai bergelut di bidang pendidikan sejak 2012 dan kemudian Yayasan Syafana Madani Center mendapatkan izin dari Kemenkumham dan notarisnya keluar itu di tahun 2022. Dan apa saja yang membuat yayasan ini menarik dibanding lembaga pendidikan lainnya nih Kak? Yang menarik itu, jadi salah satunya dari yayasan kami itu yang menerapkan di sini, jadi semua jenjang itu menggunakan metode-metode yang berbeda. Jadi kita di sini ada regular class, yang dimana regular class ini terdiri dari anak-anak SD dan mereka fokusnya untuk reaching a vocabulary, jadi memperkaya kosakata. Yang kedua ada dia programnya itu reguler umum, jadi khusus anak-anak SMP, SMA. Dan program unggulan kami salah satunya yaitu private class, yang dimana private ini dia hanya 5 bulan, kemudian langsung kita on job training kan ke beberapa hotel mitra, yaitu ada di Lombok dan ada beberapa juga yang ada di Gili. Di Gili Trawangan langsung. Iya, Gili Trawangan. Keren sekali ya ternyata. Nah, menurut Pak Fahmi nih, seberapa penting sih kemampuan bahasa Inggris bagi masyarakat di Desa Selebung? Jadi ini terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi saya lihat beberapa anak muda yang ada di sini tuh mereka agak agak kesulitan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Apalagi ketika mereka ingin kerja ke luar negeri. Jadi tantangan utama itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya. Jadi jangankan ke Amerika atau ke Inggris, salah satunya yang negara Arab saja mereka interviewnya juga menggunakan bahasa Inggris. Iya. Oke Kak, apakah ada perubahan nyata nih di peserta setelah adanya kursus bahasa Inggris dari yayasan ini Kak? Mungkin ada contoh kasus yang menarik sepertinya? Dari siswa? Dari siswa. Jadi salah satu perubahan dulu ya, salah satu perubahan yang ada di dusun atau di desa kami ini, jadi khusus di dusun ini saja bisa saya bilang sudah belasan, malahan puluhan yang sudah kerja di Gili. Dan untuk cerita uniknya, itu ada salah satu murid yang datang ke sini.
Jadi teman-temannya berbondong-bondong untuk kursus. Nah, dia hanya salah satunya yang bilang, maaf Pak, saya kursus tapi tidak tahu yang bayar untuk kursus itu Oh, jadi siapa. dia nggak punya Iya, biaya nggak untuk punya kursus. biaya. Jadi kami di sini tetap ada, kita punya program sosialnya. Dan alhamdulillah, saya bilang sama anak ini, kursus bayar saya dengan tekun dan rajin. Dan alhamdulillah selama 5 bulan itu dia rajin. Setelah itu dia direkrut untuk menjadi tutor di salah satu lembaga. Dan yang membuat dia unik adalah dia yang pertama untuk full bayar kursusnya. bayar kursus. Iya. Oh, jadi setelah belajar di sini lalu kursusnya bisa dibayar setelah bekerja. Iya, iya. Jadi itu salah satu juga apa namanya easy-nya ketika mereka kursus di sini. Jadi kebanyakan kalau lembaga itu kan sebelum dia masuk itu harus full untuk pendaftaran. Sebelum dia kerja ke pihak hotel itu dia harus full pembayaran. Jadi kalau kami tidak. Jadi kalau kami di sini yang pertama untuk pembayaran dari apa namanya pendaftarannya bisa dia cicil, dan untuk pembayaran kursusnya juga bisa dicicil dia. Keren sekali ternyata dari kisah dari salah satu siswanya Kak Saiful Fahmi. Dan uniknya lagi si anak ini sekarang tuh, anak ini dia kerja di Bali. Di Bali. Dan dia ngajar di Bali. Oh, keren juga ternyata. Nah, kalau soal tantangan nih Kak, apa sih tantangan terbesarnya Kakak yang dihadapi masyarakat dalam belajar bahasa Inggris, dan bagaimana yayasan membantu untuk mengatasinya? Kalau dari segi tantangan, kami ada beberapa tantangan sebetulnya. Yang pertama dari materi. Jadi bahwa mungkin sudah melekat di pikirannya mereka itu bahwa bahasa Inggris itu sulit. Sebetulnya kalau mereka benar-benar tekuni, dalami, tidak seperti itu. Saya contohkan satu saja, satu kasus yang dimana untuk menghafal nomor nih, menghafal nomor bahasa Inggris itu kalau 1 sampai jutaan itu anak-anak itu bilang, oh kita butuhnya 2 atau 3 bulan. Tapi kalau di sini bisa bilang mungkin kedengarannya agak mustahil, ya. Tapi iya, tapi mustahilnya, ayo ke Savana, mari kita buktikan bahwa 1 sampai 100, 1 sampai jutaan itu hanya dalam 1 kali pertemuan. Oke, lanjut nih Kak ya. Ngomong-ngomong soal sistem pembelajaran nih Kak, bagaimana sih sistem pembelajaran di Syafana Madani ini? Apakah ada metode khusus gitu yang digunakan? Jadi untuk metode kami di sini ada beberapa metode. Jadi salah satu metodenya yaitu challenge yesterday namanya. Jadi apa itu? Jadi mungkin ini menjadi salah satu edukasi juga bagi teman-teman yang di luar sana, bahwa belajar bahasa Inggris itu kita harus tahu dulu kita mulainya dari mana nih, ya. Jadi yang pertama yang perlu kita hafalin, kan banyak orang yang mau kursus bahasa Inggris, mau belajar, nggak tahu dari mana, mana yang harus saya pelajari, mana yang harus saya hafalin. Yang pertama yaitu adalah kuasai dulu benda-benda yang kita lihat tiap hari ini. Yang kedua, kuasai dulu apa saja yang kita lakukan sehari-hari, itu dari segi aktivitasnya. Kemudian secara tidak langsung juga siswa kita di sini tuh mereka reaching of vocabulary-nya secara tidak sadar, yaitu dengan telling yesterday. Jadi yang hari ini kan beda sama yang besoknya. Kemudian tantangan dari materi tadi. Banyak siswa, banyak orang yang takut belajar bahasa Inggris itu gara-gara satu, ada namanya tenses. Ya, jadi tenses ini adalah salah satu yang ditakuti oleh learnernya bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Inggris untuk tenses ini sangat mudah. Yang bedanya itu yang kemarin kita tinggal bilang sudah, yang sekarang tinggal kita bilang sedang, yang besok tinggal kita bilang akan. Itu saja sebenarnya. Baik Kak Fahmi, gimana nih cara yayasan menyesuaikan pembelajaran untuk peserta dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda? Iya, jadi sangat menarik nih. Jadi salah satunya kami di sini untuk tutornya kami di sini tetap ada
training the trainernya. Jadi training the trainernya nih setiap minggu semua tutor itu kumpul. Jadi di sana yang kita bahas adalah bagaimana sih kiat-kiat kita untuk benar-benar selaras antara tingkatan murid dan materi. Jadi salah satunya yang di anak SD. Anak SD ini kita bahasnya di sana hanya reaching a vocabulary, memperkaya kosakata di sana. Baru dia masuk nanti di level yang agak lebih tinggi, mereka kenalnya part of speech. Mana sih bagian-bagian kata. Kemudian yang terakhir dia ada making sentence untuk membuat kalimat. Nah baru di akhirnya itu nanti yang kita bahas adalah bagaimana si tenses itu. Itu dari segini. Yang terakhir ada namanya privat perhotelan. Yang dimana privat perhotelan ini yang kita bahas di sana adalah bagaimana sih cara mereka itu bisa mempersiapkan diri mereka untuk terjun langsung ke dunia industrinya itu. Baik Kak, apakah yayasan ini juga menggunakan teknologi atau pendekatan kreatif dalam mengajar seperti kelas online atau praktik secara langsung Kak? Oke, jadi Yayasan Savana Madani Center mungkin bisa saya bilang satu-satunya yayasan yang menggunakan media. Di yayasan kami mungkin satu-satunya yayasan yang menggunakan hipnoterapi. Hipnoterapi itu seperti apa nih Kak? Jadi kebanyakan hipnoterapi ini kan agak negatif nih. Jadi terapinya untuk menghipnotis. Jadi kalau kami di yayasan itu kita gunakan untuk kita masuk ke alamnya anak didik kita, kita masuk ke benar-benar pikiran inti mereka bahwa untuk memberikan motivasi biar mereka benar-benar tekun belajar. Jadi yang sulit dalam mengajar itu adalah bukan hanya sekedar transfer ilmunya. Jadi yang sulit itu ada bagaimana caranya kita membuat anak itu belajar. Dengan cara apa? Antara materi dan motivasi itu harus benar-benar setara. Iya. Bagaimana perasaan Kakak Fahmi ketika melihat peserta didik mengalami kemajuan atau mendapatkan peluang baru berkat pembelajarannya di Savana Madani Center ini? Iya. Jadi yang namanya kita seorang guru melihat siswa kita sukses, itu pasti suatu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan materi. Jadi salah satu contohnya Savana Madani Center sekarang sudah mempunyai dua cabang, yaitu dipegang langsung oleh tutor. Ya, jadi mereka ingin mengikuti jejak Savana. Jadi akhirnya Savana itu sekarang mempunyai dua untuk tempat belajar barunya. Jadi salah satunya ada dia di Kecamatan Kopang, itu ada di Goda. Kemudian yang kedua ada dia di Aibuka. Ya, Aibuka. Jadi sangat senang sekali kita melihat bahwa bisa loh mereka bisa mandiri buka kursusnya. Sebenarnya ini bukan menjadi bahan saingan nanti, tapi ini adalah benar-benar murni titisan dari beberapa anak ini. Oh iya. Jadi apa sih hambatan terbesar yang dihadapi yayasan dalam menjalankan program ini Kak? Apakah lebih ke masalah sumber daya, tenaga pengajar, atau motivasi peserta didik? Jadi kalau masalah pengajar, jadi kalau kita bahasnya masalah pengajar, malahan Yayasan Savana ini kelebihan tenaga ajar. Jadi tempat sederhana seperti ini. Jadi bayangin bukan hanya ya. Di sini kita punya 17 tenaga pengajar ya, termasuk operator dan sekretarisnya di sana. Yang aktif ngajar itu sekitar 15. Oh, banyak sekali ternyata ya. Gimana sih strategi yayasan dalam mengatasi tantangan tersebut dan agar terus berkembang? Jadi dari segi masalah yang tadi kalau kita dari segi siswa, jadi kan kebanyakan yayasan itu takut akan siswanya tidak ada, ya. Jadi untuk antisipasi seperti itu, yang saya tanamkan ke diri saya adalah ketika saya mendidik dengan baik, ketika apa yang mereka inginkan itu tercapai dari segi muridnya, mereka nyaman belajarnya,
Maka ketika mereka keluar dari savana, hal baik itu akan mereka ceritakan. Jadi selama ini saya tidak pernah ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi bahwa ayo lo kursus ke savana. Jadi metode marketing yang kami gunakan adalah mari kita kasih mereka apa yang mereka inginkan, kasih mereka kenyamanan untuk belajar, maka di luar sana mereka akan cerita. Ketika ada yang bertanya, oh di mana lo kursus bahasa Inggris yang nyaman, yang gampang lo ngerti, tinggal mereka, oh ya di sini di savana. Ya seperti itu. Oke, by the way nih Kak, bisa diceritakan nggak Kak mengenai beasiswa Madani dan bagaimana dulu bisa bekerja sama dengan Karang Taruna dan pihak desa serta harapan Kakak untuk pemuda desa Selebung dalam bidang pendidikan? Jadi untuk beasiswa Madani, jadi yang pertama saya sangat apresiasi kepada Pak Kades, Kades Selebung yang telah memberikan kami kesempatan. Ya, jadi selama ini beliau sudah menolong kami cukup banyak dari bukan hanya sekedar untuk kolaborasi sebuah beasiswa. Jadi sebelumnya juga beliau sudah memberikan kami beberapa alat, ya. Jadi salah satunya itu kami diberikan kursi kemarin. Kemudian untuk Karang Taruna, ya, jadi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ketua Karang Taruna, ya. Jadi saudara saya Tommy. Jadi kami punya banyak sekali kesamaan, entah itu dari segi pemikiran, kemudian motivasi-motivasi ke depannya tentang beasiswa. Kami sudah siap untuk mendidik adik-adik kita yang ada di Selebung ini, terutama bagi adik-adik yang benar-benar ingin kerja. Ya, jadi harapan saya ke depannya semoga tidak hanya pihak desa saja, ya. Jadi pihak-pihak yang terkait di atas desanya ini, mereka juga attention. Jadi yang saya lihat di Selebung ini sekarang itu, alhamdulillah Pak Kadesnya attention terhadap pendidikan, kemudian attention terhadap bagaimana sih Selebung ini ke depannya. Jadi dengan cara tidak hanya sekedar infrastruktur saja, tapi dia juga attention terhadap bagaimana sih kelanjutan dari anak-anak yang ada di Selebung. Keren juga ya ternyata sahabat sekalian. Dan lanjut, apa harapan dari rencana kakak ini ke depannya untuk Syafana Madani Kak? Apakah ada target jangka panjang atau pengembangan program baru atau apa gitu Kak? Jadi untuk berkelanjutan, alhamdulillah sekarang Syafana saya rasa sudah mulai mengawan, ya. Jadi ketika kita lihat tahun-tahun sebelumnya, jadi untuk program-program selanjutnya, jadi kami sudah rencanakan kalau di dunia pendidikan yang formalnya, di sana sudah ada perkumpulan guru. Jadi guru matematika ada dia khusus, guru agama ada dia khusus. Nah, yang ingin kami buat adalah sebuah komunitas. Komunitas ini kita akan undang semua tutor yang ada di Batu Kelang Utara khususnya, dan bisa saja nanti merambat ke tingkat kabupaten. Jadi kita akan undang, kita akan buat sebuah entah itu asosiasi, bagaimana sih kiat kita untuk benar-benar mengajar anak-anak ini, dan di sana kita akan bahas juga untuk materi. Jadi kan banyak sekali yayasan yang ada di sini, banyak sekali lembaga. Jadi kami akan buat sebuah kolaborasi agar gimana nanti ke depannya mereka tidak canggung lagi untuk mengajar, bahwa mereka benar-benar menggunakan metode yang mereka punya. Dan di selain itu juga nanti kami kan pasti sharing nih, jadi banyak ilmunya ini. Jadi si tutor A contohnya mempunyai gini loh metodenya ketika anaknya seperti ini, dan bisa juga kita anut itu, bisa juga kita imitate. Ya, jadi seperti itu nih.
Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak Fahmi. Jikalau ada seorang yang ingin membangun program serupa di daerah ini Kak, apa saran yang bisa Kakak Fahmi berikan berdasarkan pengalaman Kakak selama berada di Yayasan Syafana Madani? Yang pertama harus kuat. Ya, jadi ada salah satu orang bilang seperti ini, jatuh 7 kali, kita harus bangkitnya 8 kali. Jadi yang namanya mengelola sebuah yayasan, jadi mental itu yang paling utama. Jadi saran saya untuk teman-teman yang baru ingin mulai untuk membuat sebuah yayasan, mari gabung di komunitas. Kami ajarkan bagaimana caranya untuk dapat sebuah izin, bagaimana caranya pengelolaan, entah itu dari segi pengelolaan tenaga, dan bagaimana caranya untuk administrasi sebuah yayasan. Jadi saya senang juga nih, banyak siswa saya yang sudah mulai membuat sebuah perkumpulan untuk belajar. Dan alhamdulillah yang di Peseng sudah diakui dia keberadaannya oleh pihak desa setempat. Dan alhamdulillahnya sekarang muridnya hampir 30-an yang di sana. Jadi yang megang di sana namanya Miss Rizka. Jadi langsung kita pakai tutor tempatan. Kalau yang di AI Buka, di sana ada Miss Sri namanya. Jadi tutor kita semua yang sudah mulai mengikuti nih jejak Syafana. Jadi seperti itu Kak. Lanjut nih Kak, apakah ada saran atau pesan nih bagi peserta didik Kak Fahmi yang ada di Syafana Madani Center ini? Jadi pesan saya untuk anak didik yang ada di Syafana, jadi hanya satu, lebih giat lagi belajarnya, ya. Jadi saya tetap bilang seperti ini, dan saya bisa tolong kalian, tapi kalau kalian tidak bisa tolong diri kalian sendiri, it's a meaning nothing. Ya, jadi kalau yang kedua, I can give you some motivation. Saya bisa mengasih mereka sebuah motivasi. Tapi ketika mereka tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, itu sama artinya nothing. Iya. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih sobat sekalian narasumber kita di sesi podcast kali ini. Baik, terima kasih untuk Kak Fahmi telah hadir memberikan inspirasi bagi sobat sekalian. Sampai ketemu lagi di sesi podcast berikutnya. Bye-bye.